sudah siap untuk melakukan ya. Terima kasih ya. Sama boleh tahu pelajaran apa? IPS. Siap. Kelas Kelas 9. Masih ingat tujuan pembelajarannya? Apa kira-kira? Di antaranya semua itu dapat menyebutkan terkait ekonomi kreatif, terus mengidentifikasi minimal 3 lah subsektor dari 15 subsektor ekonomi kreatif, terus menganalisis upaya pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan pemerintah. Terus nanti akhirnya itu saya ingin murid itu dapat menghasilkan produk ekonomi kreatif. Bisa dengar satu contoh? Kira-kira kalau di sini produk kreatif apa saja? Ada kerajinan itu memanfaatkan hasil laut kan sesuai dengan potensi daerah Bapak ekonomi kreatifnya. Jadi kayak kerangka itu dibikin tempat tisu sama beberapa modelnya. Terus ada yang bikin kuliner juga gitu, memanfaatkan hasil laut juga. Itu banyak berarti menyesuaikan dengan Iya. karena matukan intinya itu harus itu. Kemudian juga yang dikembangkan indikatornya apa saja? Kalau untuk pertemuan hari ini indikatornya belum ke produk itu Bapak, hanya sampai menjelaskan ekonomi kreatif itu apa, terus mengidentifikasi sektornya itu apa saja, sama dengan upaya pengembangan ekonomi kreatifnya itu nanti. Jadi belum produk. Belum. Ya nanti itu selain itu ini Bapak dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi sama KSG siswa sendiri. Kira-kira sudah didiagnosa anak-anak nanti kalau di friend kan harus tahu ya. Cuman karena di sini saya hari ini lebih memfokuskan pada diferensiasi konten dan produk. Jadi untuk apa itu Pak, berdasarkan gaya belajarnya aja, belum profilnya ya. Jadi sudah paham pada sembilan kan? Iya. Sehingga nanti tidak kontennya tidak keliru ke siapa gitu kan ya. Dari siswanya. Kemudian ini butuh strategi. Ya. Strateginya seperti apa yang disiapkan agar indikator tercapai. Untuk hari ini pembelajaran hari ini saya strateginya menggunakan ini Bapak, cooperative learning dengan model STAR. Tim saja seperti itu Bapak, divisi. Jadi kerja kelompok, diskusi, terus mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti juga ada mengisi kuis kelompok gitu Bapak, PTS seperti itu. Mudah-mudahan strateginya itu berhasil ya. Kalau misalkan mandek nanti pembelajaran. Untuk strategi lain apa ya? Mandek misalkan. Mungkin ini strategi lainnya ini Bapak, merangsang murid itu dengan motivasi itu Bapak, supaya timbul lah ininya semangatnya lagi gitu Bapak, supaya fokus lagi ke materi hari ini. Mudah-mudahan karena memang sebagai orang menuliskan atau berkomunikasi tidak adanya sudah paham ya. Mudah-mudahan sukses kan nanti ya presentasinya ya. Terima kasih ya. Bisa langsung dibahas. Ada mesin ini. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi
jam siang, tapi masih semangat ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Laura dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kalian siang ini? Ya. Masih sehat? Masih semangat ya? Ya. Terima kasih. Hari ini ada HP nggak masuk ya? Nggak kelihatan. Ya. Berapa? Yang tahu? Terus tuh Nina nggak ada juga? Fahmi? Sakit juga. Oke. Mari kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit bisa segera sehat lagi dan bisa ikut pelajaran kembali ya. Baik, karena ini sudah siang, jadi sebelum ibu mulai pelajaran, kita refresh dulu ya. Sekarang semuanya berdiri coba. Udah tahu ini kan ya? Ya. Nah, sekarang kita praktekkan di sini bareng-bareng biar kita fresh untuk menerima pembelajaran hari ini, siang ini. Ikutin semua ya. Yang mirip sama ini, sama apa videonya. Yuk. Ayo. Ayo. Ya, terus lagi. Semangat. Oke, lagi. Gak kelamaan. Yang penting ototnya fresh. Goyang ke. Boleh sambil nyanyi? Mana ini sekarang? Ayo Naura, jangan malu-malu Naura. Kemana ini? Ya. Oke. Mana tuh lagi? Baik, silakan duduk. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin, pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada ekonomi kreatif. Seperti yang kalian tahu ya, Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris, dikenal juga sebagai negara maritim. Kenapa? Karena Indonesia itu sumber daya alamnya sangat banyak, ya kan, limpah. Tapi apa yang akan terjadi kalau sumber daya alamnya diambil terus-terusan, dipakai terus-terusan habis? Terus manusia Indonesia yang biasa menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, maka mereka bisa jadi akan kehilangan pekerjaan.
Karena itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang ekonomi kreatif. Sudah baca-baca di rumah nak? Sudah. Sekarang kita lihat sebentar ya, Ibu sampaikan dulu sedikit. Tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa. Yang pertama ya supaya kalian tahu arti ekonomi kreatif. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi minimal 3 dari 15 subsektor ekonomi kreatif. Terus yang ketiga, kita bisa menganalisis apa itu upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kemudian hasil akhirnya nanti kalian dapat membuat sebuah produk ekonomi kreatif berdasarkan potensi di lingkungan kita masing-masing. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Apakah aku sandal apa? Sandal swallow. Berapa hargaku? 10.000. Ya. 12, 10. Paling mahal 15 lah ya. Oke. Kalau ini dikreatifkan menjadi seperti ini atau seperti ini, nah, kira-kira harganya tambah mahal apa ya? Tambah apa sama aja? Apa yang diperlukan untuk menghasilkan barang seperti itu? Satu, ide kreatif. Ada yang tahu artinya ekonomi kreatif? Kalau tadi sudah melihat gambar itu, kira-kira apa? Ya silakan, Naura. Kemudian ekonomi kreatif adalah sebuah masuk bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan inovasi. Iya betul. Sebuah kegiatan di era ekonomi baru yang mengutamakan kreativitas dan ide-ide yang baru. Betul. Ya. Jadi ekonomi kreatif itu usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas individu, bakat, untuk menciptakan sesuatu yang bernilai ekonomis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok karena materinya hari ini berdasarkan potensi daerah masing-masing. Jadi Ibu akan bagi kalian sesuai tempat tinggal kalian. Ibu baginya ada yang rumahnya dari daerah barat, dari daerah timur, dan dari daerah utara. Dari posisi sekolah kita, ya kan? Nah, silakan yang rumahnya bagian utara berkelompok dengan yang bagian utara bisa di sebelah sini. Kemudian ini yang sebelah timur dan sebelah barat di sini. Silakan. Sesuai daerah rumah kalian. Posisinya di sekolah. Berarti kalau di baratnya sekolah yang di sana, daerah ujung dan sebagainya. Kok yang rumahnya sendiri dong? Dia sudah
menyediakan 3 sumber belajar ya. Yang pertama, yang suka nonton video nanti lihat media sumber belajar pembelajaran di laptop ibu. Kemudian ini ada gambar dan juga bacaan. Kemudian kalau ada yang lebih suka baca dari buku paket, bisa juga dari buku paket. Kelompok utara milih apa nak? Baca di buku paket atau di ini di handout? Di mana? Yang ini. Oke. Kelompok timur? Apa? Ini buku paket ya, berarti ya. Ini envelope. Ya. Terus yang kelompok timur, barat berarti video. Ya, video atau belajar? Video. Oke. Baik, silakan. Ini ibu bagikan, bentar ibu jelaskan dulu. Ibu bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan diskusi kelompok hari ini ya. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan didiskusikan kemudian dijawab. Untuk kegiatan 1 kalian bisa menjawabnya pada karton yang sudah ibu sediakan ini. Masing-masing akan dapat 1. Kemudian di kegiatan, kalau kegiatan 2-nya boleh dijawab langsung di LKPD-nya. Paham? Penilaian yang ibu lakukan yang pertama penilaian kelompok ya. Penilaian kamu waktu diskusi gimana. Kemudian nanti setelah diskusi presentasi ke depan. Itu juga ibu nilai keaktifannya, kekompakannya dan sebagainya ya. Silakan ini LKPD-nya. Aku duduknya boleh diatur sesuai kelompoknya biar enak nak ya. Jangan misah-misah gitu, nanti pikirannya nggak akur kalau misah-misah ya. Duduknya berkelompok yang akur. Ya, ya. Ini boleh dapat umami.
Ya, dipikirkan apa sih potensi di daerah kalian masing-masing. Dari potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan jadi apa?
Ayo, kelompok mana yang udah selesai, yang udah siap? Silakan. Ya. Yuk, ya silakan kelompok. Barat, kelompok barat, silakan maju ke depan. Nih. Oke, yang lainnya silakan perhatikan temannya yang presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Iya, kami dari kelompok barat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok barat. Nama daerah pada ramah potensi yang dimiliki adalah kuliner. Contoh bakso, mie ayam, nasi goreng. Yang kedua, nama daerah Puanya. Potensi yang dimiliki adalah pariwisata. Contoh Batu Gendong, kolam renang. Yang ketiga, nama daerah Modu. Potensi yang dimiliki adalah kerajinan kayu. Contohnya adalah lemari, ranjang, meja, kursi. Nama daerah Kedungdung. Potensi yang dimiliki adalah pencetakan. Contohnya fotokopi. Kegiatan 2. Berkembangnya ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimanakah pengaruh atau dampak ekonomi kreatif terhadap A. Pendapatan negara, B. Tenaga kerja? Jawabannya A. Dapat menghasilkan inovasi baru melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Pendapatan negara bertambah. B. Bagi perusahaan yang menggunakan alat canggih akan tidak lagi memerlukan tenaga kerja manusia, jadi jumlah pengangguran meningkat. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silakan Nak, kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok barat, kalau ada yang kurang jelas tentang potensi daerah barat, silakan. So,
Silakan Naura. Berdiri Naura biar suaranya kedengeran. Berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah Patraman akan mengurangi tingkat pengangguran di daerah sana. Ya. Dari mana menguranginya? Karena memerlukan tenaga kerja. Apa? Menemukan? Kader kerja atau dari inovasi baru. Oh, menemukan ide dari inovasi baru Naura. Jadi akhirnya bisa membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran itu. Erina mau tanya, silakan. Apakah di daerah Kuanyar ada potensi lain selain wisata? Oke. Potensi lain di daerah Kuanyar selain wisata. Ada. Silakan dijelaskan ada apa contohnya? Contohnya kuliner seperti ayam, terus nasi bebek, nasi ayam, celele. Sudah? Ya. Tutup. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk saudara. Berikutnya kelompok timur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok timur ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama daerah pelabuhan potensi yang dimiliki ikan, contohnya tugu, ikan asin, dan ikan yang dimaksud kuliner. Nama daerah Noreng potensi yang dimiliki lahan, contohnya tambak udang, tambak lele. Nama daerah Marwaran potensi yang dimiliki pariwisata, contohnya Sukabumi. Nama daerah Label potensi yang dimiliki penerbitan, contohnya fotokopi dan fotokopi. Berkembangnya ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi kreatif? Menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh utamakan sebagai pilihan strategis memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapasitasisasi. Mungkin ada yang mau bertanya, apakah memberikan perlindungan hukum adalah upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi kreatif? Kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak terwujud dari intelektualitas. Jadi, merupakan salah satu upaya ya. Ya. Lanjutnya, ada? Ya, Kafri. Apakah ada upaya lain dari sini?
upaya lain dalam mengembangkan ekonomi kreatif gitu ya. Menjadikan ekonomi kreatif menjadikan salah satu isu strategis yang kalian Kayak mendapatkan isu strategis. Jadi sekarang diubah-ubahkan ekonomi kreatif itu supaya orang punya kemampuan kreativitas yang tinggi gitu kan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Iya, ada yang Ada? terima kasih atas sudah mendengarkan kami dari kelompok. Mengucapkan terima kasih. Salam kasih bro. Berikutnya kelompok barat bisa ditempel di kelompok utara bisa ditempel di papan tulis. Iya, habis sholat juga masih ada satu jam lagi. Ajarin dari tadi. Iya. Enggak maksudnya enggak dekat kita ngobrol itu barusan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok utara akan menjelaskan tentang potensi ekonomi kreatif di daerah sebelah utara. Yang pertama ada daerah Brega. Potensi yang dimilikinya adalah daging sapi. Jadi kalau daging sapi itu subsektornya itu kuliner. Jadi daging sapinya diolah menjadi bakso. Kemudian daerah kedua ada Bangkalan. Potensi yang dimilikinya kain. Jadi subsektornya adalah kerajinan karena di Bangkalan itu membatik. Kemudian daerah ketiga ada Desa Paeng. Potensi yang dimiliki adalah daging bebek dan ikan tenggiri. Contohnya di subsektor kuliner seperti nasi bebek dan pempek. Kemudian daerah keempat ada Sampang. Potensi yang dimiliki adalah lahan yang luas. Jadi contoh subsektornya adalah arsitektur. Jadi Sampang membangun alun-alun Trunajaya yang baru itu. Ya. Kemudian Indonesia memiliki peluang dan menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ekonomi kreatif? Peluangnya adalah memiliki peluang yang besar untuk tumbuh kembang dan berkontribusi yang signifikan terhadap pembangunan. Kemudian tantangannya adalah pesaing luar negeri, masuknya budaya asing, rendahnya apresiasi terhadap profesi, belum tersedianya standar profesi, kelangkaan bahan baku dan perubahan teknologi. Saya mau tanya, apa itu Indonesia kreativasi? Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ahmad Saukiataka? Bisa diulang pertanyaannya? Apa itu
Organisasi non-profil yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan industri kreatif di Indonesia. Ada yang mau bertanya tentang penjelasan saya? Atau growth Ada lagi yang mau bertanya? Sekian presentasi dari kelompok utara. Mohon maaf atas kesalahan bicara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi semuanya udah presentasi ya. Kelompok utara. Tadi semuanya udah presentasi, udah lihat potensi dari masing-masing daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu ekonomi kreatif yang bisa kita lakukan ya. Nah, untuk lebih memperdalam tadi presentasi dan hasil diskusi serta pemahaman kalian, sekarang Ibu bagikan ini TTS yang dikerjakan tiap kelompok. Sekarang juga silakan diskusi kelompok juga untuk lebih membuat kalian memahami materi hari ini. Silakan diisi langsung di situ dan terus dikumpulkan lagi. Jangan lupa tulis kelompoknya, kelompok mana. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, silakan dikumpulkan. Ya, tulis kelompok mana? Sudah, ayo kumpulkan kalau sudah. Kelompok, ya kelompoknya aja, kelompok barat, atau timur, atau utara. Ya, kumpulkan.
Timur, Bandung, Lombok Barat, Bandung, Lombok Utara, Bandung. Betul semua. Yang kedua, kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas, betul semua. Ketiga, desain bangunan. Arsitektur, pinter, berarti salah satu subsektor. 4, lembaga yang menangani ekonomi kreatif. Backcraft. Benar. 5, faktor utama ekonomi kreatif. Ide. Betul. 6, strategi pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. 8, kotak insentif, benar ya. 7, subsektor ekonomi kreatif berkaitan dengan rekaman suara. Musik. 5, kotak musik. 8, berkaitan dengan desain pakaian. Semuanya benar. Berarti nilai tertinggi diraih oleh 3 kelompok. Semua benar. Oke. Aplaus untuk kita semua. Melalui pembelajaran ya hari ini mulai dari awal sampai tadi mengisi TTS. Sekarang itu mau mengajak kalian untuk melepaskan sejenak semua yang ada di pikiran kita dengan cara ikuti perintah aba-aba ibu ya. Coba semuanya ditaruh, dilepaskan. Duduk yang nyaman, duduk yang enak. Udah? Kalau udah pejamkan mata. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan lagi. Buang semua pikiran, fokus, rasakan yang ada di sekitar kita, bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Tarik nafas lagi, buang nafas, hembuskan, tarik lagi. Kosongkan pikiran, rasakan yang ada di kelas kita ini. Hilangkan semua perasaan yang ada di hati, bebaskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, silakan buka mata. Apa yang dirasakan? Relax dan tenang. Nanti kalau di rumah kalian merasa punya beban pikiran yang berat, boleh diperhatikan seperti itu ya. Mengetahui pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, silakan dikerjakan, dibuat soal evaluasi ini. Langsung ditulis nama, nomor kelas. Waktunya 10 menit. Jangan begini. Nama, diisi ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke ibu.
Oke, baik. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita merefleksikan pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan siapa yang mau merefleksikan pelajaran hari ini? Silakan Husnan. Saya merasa senang dan bahagia karena dapat mengetahui berbagai macam ekonomi kreatif di sekitar saya. Oke, terima kasih Husnan. Jadi Husnan merasa senang dan bahagia karena mengetahui berbagai subsektor ekonomi kreatif yang bisa dimanfaatkan di daerah Husnan ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Ya, Kak Esa. Senang Bu karena bisa berdiskusi berkelompok dan mengerjakan itu Oke. Senang ya kerja kelompok, senang ya diskusi, senang presentasi, senang jadi semakin tahu apa itu ekonomi kreatif. Oke, berikutnya ada lagi. Ya, Anissa, silakan Kak. Oke, terima kasih Anissa. Anissa juga senang karena menemukan pengetahuan baru. Baik, dari pembelajaran hari ini yang bisa kita ambil sisi positifnya berarti kita tidak hanya harus fokus kepada hal-hal yang sudah ada, yang sudah paten, tapi kita bisa mengembangkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang sudah ada, tapi kita mau inovasi, kita perbarui, kita inovasi untuk menjadi ekonomi kreatif sesuai potensi kita, daerah kita masing-masing. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, misalnya mau merantau kemana, nggak perlu. Manfaatkan potensi yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sesuai dengan anjuran Bapak Presiden kita, ekonomi kreatif di Indonesia harus dikembangkan. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita foto bersama. Di kelas berapa tadi? 19. Di mana yang ikut juga 4 orang ya. Gimana tadi perasaannya? Perasaannya nervous tetap ada Bapak, karena merasa diawasi. Terus gugup, sepertinya cuma lebih ke itu sih, terus takut melebihi waktu. Nah, itu iya. Oh, ya. Emang waktunya bisa ngejar. Ya, agak kaku makan dari pesnya. Iya benar Pak. Karena nervous jadi itu nggak luwes. Ya, ternyata itu lebih menakutkan. Ya paling pula ya. Nah, jadi ke depan sampai aja siap semuanya. Ya, makanya jam biasa. Mulai ada catatan penting yang mungkin harus saya tentang satu tadi strategi bukan kelompok. Harusnya anak-anak kan masih bingung begitu. Kelompok barat. Baiknya oke, kelompok barat orangnya begitu mungkin ya. Tadi kayaknya untuk membutuhkan meja mungkin informasi juga bingung kadang-kadang kan. Itu lebih supaya anak menarik ini saya bingung. Kemudian yang kedua tidak diagnosa awal pada sebelum anak itu milih kontennya. Kan ada kadang anak lebih suka belajar membaca, ada yang
dimotivasi. Tadi kan langsung video joget. Nah, gitu. Ya, jadi kalau di RBM-nya kan bagus sebenarnya perencanaan dulu. Evaluasi ya, karena mungkin nervous hilang. Ya, jadi langsung gini. Ya, makanya baca tahu dulu sebelum belajar. Ya. Rencana lanjut gimana kira-kira yang bisa kalau di sekolah yang tidak kurang bebas ya. Perbaiki di pembelajaran diferensiasi itu di konten untuk juga di proses sebelum ke produk. Anak-anaknya di situ ya nanti ya jadi pemerhati coba di pembelajaran harian gitu ya. Iya. Istilahnya dipakai aslinya tampak enggak pemerhati itu. Kan terintegrasi pada tiap itu Bapak. Terintegrasi pada tiap langkah Tentang sosial, pembelajaran itu kan. ya. Terus tadi sedikit sih menyinggung stop itu Bapak, teknik stop. Cuma nggak pakai instrumen musik. Nanti juga tindak lanjutnya ini kan dunia kan nanti tetap server kan ya. Yang paling tidak nanti ternyata mungkin yang diobservasi bisa belajar di situ. Kan mungkin berapa? Kita sudah ketiga ya. Iya. Server kan. Jadi kegiatan ini itu di mana ini ya? Ini kan teman sejawat. Sama ya, ini dapat observasi. Jadi intinya nervous gila. Bagaimana sebenarnya berjalan ya? Gitu ya. Terima